Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, seperti biasa, malam ini saya akan update lagi mengenai insentif kartu prakerja dan juga beberapa info penting seputar kartu prakerja teman-teman. Jadi buat teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, buat yang baru tahu channel ini atau baru nonton channel ini, silahkan kalian subscribe, nyalakan lonceng, like, dan juga bantu share video-video yang menurut kalian penting buat teman-teman yang lain teman-teman, ya. Oke, jadi kita mulai dari insentif teman-teman. Dimana untuk insentif itu tanggal 28 Oktober, yang harusnya itu lagi beberapa hari teman-teman itu sudah ada yang cair. Terutama yang pakai OPPO dan juga BNI. Jadi buat teman-teman yang statusnya itu masih dijadwalkan, atau mungkin sedang dalam proses, selalu cek berkala untuk insentif kalian di rekening. Karena kemungkinan itu sudah masuk, terutama yang pakai BNI dan juga pakai OPPO teman-teman. Lalu juga berikutnya untuk teman-teman yang insentif evaluasi juga sudah ada yang mulai cair teman-teman. Jadi buat yang tahap 2 yang tanggalnya berdekatan dari tanggal 26 sampai tanggal 27 itu juga bisa cek untuk rekeningnya. Karena sudah ada juga teman-teman yang cair untuk survei evaluasi teman-teman. Bahkan dia tuh duluan malah survei evaluasinya dibandingkan survei yang 600.000-nya. Jadi terus terang sekarang saya juga susah membaca teman, jadi kadang maju, kadang mundur, kadang juga lebih cepat. Seharusnya ini 2 insentif untuk yang insentif survei dan juga 600.000. Harusnya yang duluan 600.000-nya, tapi malah insentif survei yang lebih tanggalnya lebih jauh yang duluan cair. Itu saya juga kurang mengerti tanya bagaimana mekanismenya. Tapi yang jelas pasti akan cair untuk semua insentifnya teman-teman. Jadi buat teman-teman cukup cek berkala dan juga pastikan semua secara lengkap. Dan juga buat teman kalau ada kendala ya, misalnya ada e-wallet belum KYC atau mungkin statusnya gagal, itu kalian wajib cek untuk syarat semuanya teman-teman. Baik dari pelatihan, apakah sudah memberikan ulasan dan rating, kemudian juga nomor telepon, apakah aktif atau tidak teman-teman, kemudian juga untuk nomor rekening tersambung atau tidak, dan pastikan juga buat teman-teman yang sempat mungkin mengganti rekening itu pastikan juga nomor teleponnya kalian pastikan sama. Misalnya kan pakai OPPO sebelumnya, kalian ganti ke GoPay, pastikan dengan nomor handphone yang sama. Kalau nomornya beda, kalian harus ganti juga nomor telepon yang ada di akun prakerja agar sistem bisa cair teman-teman. Karena kalau dia berbeda, nanti dia tidak akan berhasil atau akan gagal karena dianggap belum KYC atau belum sinkron antara data di prakerja dan juga data di rekening teman-teman. Jadi itu mereka menyamakan data itu baik dari nama, nick, dan juga nomor teleponnya. Jadi buat teman-teman hati-hati saat kalian mengganti rekening. Jadi saran saya kalau emang nggak ada masalah sama rekeningnya dan lancar-lancar aja, jangan diganti teman-teman. Karena resikonya itu dia akan menghambat atau memperlambat untuk proses pencairan insentifnya. Ya teman-teman. Lalu juga nih banyak yang nanya, Kak, sampai sekarang survei evaluasi belum muncul. Padahal sudah lewat 30 hari. Teman-teman, sebenarnya sih ini gimana ya saya bilang ya. Sebenarnya agak mengecewakan sih jawaban dari CS Prakerja tempo hari ya. Bisa udah saya yang sebelumnya. Dimana input dari CS untuk insentif evaluasi itu akan munculnya emang lama teman-teman. Itu 30 hari, 90 hari, dan 180 hari setelah insentif pertama cair untuk evaluasi 1, 30 hari, yang kedua 90 hari, yang ketiga 180 hari. Dan itu ada kemungkinan kita bisa nggak dapat survei evaluasi teman-teman. Itu yang menurut saya jawab sih agak aneh ya. Itu kita kan adalah 3.550.000, dimana itu adalah termasuk dari insentif evaluasi yang 150.000. Tapi entah kenapa CS bisa bilang itu kemungkinan bisa ada yang tidak dapat teman-teman. Dan besok saya akan coba hubungi CS Prakerja. Kebetulan saya besok libur teman-teman, jadi mungkin besok saya akan juga call CS dan menanyakan beberapa hal juga, baik gelombang 11 dan juga mengenai survei evaluasi dan juga insentif teman-teman. Lalu juga mengenai hal-hal penting lainnya seperti akun yang dicabut, kemudian juga mengenai yang statusnya berhasil di dashboard, tapi dicek setelah 3 hari rekeningnya masih belum masuk teman-teman. Jadi mungkin juga ada beberapa seperti itu ya. Jadi dia berhasil untuk statusnya di dashboard, tapi di rekening belum masuk.
Dimana saya input tuh coba tunggu 2-3 hari. Jika yang masih belum masuk, solusinya adalah hubungi CS Prakerja teman-teman. Karena CS Prakerja bisa mengecek data kita secara langsung. Jadi bisa dicek lengkapnya sudah lengkap atau tidak, kemudian statusnya berhasil atau tidak. Jika misalnya statusnya berhasil di sistem mereka, namun kenyataannya setelah kita print rekening koran dan juga mutasi emang nggak ada masuk, mereka akan bantu menginfokan ke pihak IT-nya agar di double check lagi, kemudian kalau emang benar belum terproses atau belum masuk, akan diproses ulang teman-teman. Ini kejadian di gelombang sebelumnya, gelombang 4 ya, pernah saya bantu juga. Tapi untuk sekarang teman-teman, input dari CS sudah cukup tegas ya, jadi kita tidak bisa lagi mewakili pertanyaan dari teman-teman kita yang lain. Jadi misal saya membantu teman kita A untuk menanyakan masalahnya. Mereka menanyakan apakah Anda benar si A, jika tidak, dia nggak akan bisa bantu dan memberikan kita data teman-teman. Jadi buat teman-teman, silakan kalian hubungi CS Prakerja, apalagi sekarang sudah buka setiap hari ya, Senin sampai Minggu, dari jam 8 sampai jam 8 malam, kalau teman-teman, sampai jam 7 malam, dan itu bebas pulsa teman-teman. Dan nomornya itu ini ya, ini juga ada di Instagramnya Prakerja, jadi resmi dan pasti aman teman-teman. Dan enaknya adalah dia bebas pulsa, jadi kita bisa nelpon itu lama, tapi tetap biasa ya, itu emang agak susah, nggak selalu bisa sambung. Tapi yang jelas saya coba ini lebih mudah dibandingkan dengan nomor yang dulu teman-teman. Saya yakin CS-nya diperbanyak dan juga diperbarui ya, jadi info dari CS pun lebih seragam dan juga lebih lengkap teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat call CS Prakerja jika ada problem seputar prakerja, baik dari insentif, survei evaluasi, dan juga mengenai penggantian rekening ataupun sambung rekening teman-teman. Dan juga untuk update gelombang 11 teman-teman, saat dari CS Prakerja pun belum ada info pasti ya. Mereka bilang masih menunggu info dari pihak yang Prakerja. Jadi untuk info resmi belum ada. Tapi yang pasti buat teman-teman, kalian daftar aja dulu untuk gelombang untuk akun Prakerjanya. Lalu juga ya sudah gagal 3 kali lebih, tetap kalian buat surat pernyataan untuk dikirimkan ke emailnya Prakerja teman-teman, di kepesertaan@prakerja.go.id. Jadi sedikit banyak itu juga bisa mengubah, walaupun tidak menjamin kalian akan lulus teman-teman, tapi at least kalian ada yang dilakukan untuk mengganti dan juga memperbarui data kalian. Lalu juga buat teman-teman yang belum daftar, kalian segera daftar dan pastikan kalian tidak salah menjawab soal ya. Misal kalian dibuat seorang, jangan sampai kalian membuat kalian seorang mahasiswa, itu udah pasti nggak akan dapat. Kemudian juga bukan seorang TNI, Polri, anggota Dewan, AS segala macam. Kalau jika kalian salah keklik, itu sudah pasti kalian nggak akan lulus teman-teman. Jadi buat teman-teman pastikan kalian mengisi pernyataan itu dengan benar saat kalian mendaftar akun Prakerja. Itu untuk memperbesar kemungkinan kalian lulus di gelombang 11 nanti teman-teman. Walaupun memang belum pasti untuk tanggalnya kapan, apakah tahun ini atau tidak. Tapi yang jelas banyak yang berharap itu gelombang 11 tetap dibuka di tahun ini teman-teman. Kita berdoa saja untuk itu. Kemudian juga untuk apa lagi teman ya? Untuk besok, kalau emang ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian komen di bawah ya. Saya akan coba hubungi CS Prakerja besok pagi. Jadi emang pertanyaan umum ya, jadi nggak pribadi. Jadi pernyataan yang mungkin bisa atau mungkin bisa membantu banyak orang. Jadi nggak satu orang, mungkin kalian ada kendala A. Kalau saya umum bisa, tapi kalau nanya sedetail untuk akun saja, kayaknya nggak bisa, karena mereka sudah tegas juga mengatakan kita tidak bisa mewakili pernyataan atau memberikan data orang lain ke pihak Prakerja. Jadi itu teman-teman untuk info update malam ini memang nggak terlalu banyak ya, tapi jelas untuk insentif sudah banyak yang cair, terutama yang kemarin-kemarin juga terkendala karena 1 minggu. Cek sekarang kemungkinan sudah dalam dijadwalkan atau dalam proses teman-teman. Dan juga buat teman-teman kalau ada question seputar Prakerja, silakan kalian mampir ke dashboard saya, karena banyak banget info penting seputar Prakerja teman-teman yang mungkin bisa menjawab question teman-teman semua. Jadi jangan ragu ya, dan silakan kalian cek juga. Selain Prakerja juga ada bantuan-bantuan lain juga saya bahas di video ini teman-teman, jadi kalian bisa cek, sudah ada playlistnya juga. Oke teman, jadi itu dulu, dan sekali lagi saya mau remind buat teman-teman yang subscribe, silakan kalian subscribe, nyalakan lonceng, like, dan juga bantu share video-video ini. Oke, jadi thank you banget. Akhir kata, kalau salah kata mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!